إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman, pembahasan kali ini kita akan membahas tentang khuruju dabbah, keluarnya binatang dari perut bumi yang akan berbicara kepada seluruh manusia. Tidak ada satupun manusia kecuali akan diajak bicara oleh binatang ini. Dan fitnatud dabbah ini ataupun fitnah binatang yang melata yang bisa bicara dan memberikan tanda kepada mukmin dan kafir, ini tanda-tanda kiamat yang berbeda dengan tanda-tanda kiamat seperti Dajjal dan juga Ya'juj Ma'juj. Karena tanda-tanda ini sangat asing sekali. Kalau kita melihat Dajjal, maka Dajjal jelas keturunan dari Bani Adam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Begitu juga tentang Ya'juj dan Ma'juj, mereka adalah keturunan Bani Adam, keturunan daripada Yafits ibn Nuh, dan mereka tidak mungkin masuk baik ke Mekah, ke Madinah ataupun Baitul Maqdis. Tapi binatang ini bukan dari keturunan Bani Adam dan dia bisa masuk ke Mekah, bahkan juga keluarnya dari Mekah atau dekat dengan Mekah. Dan dia juga bisa masuk ke Madinah, bahkan Baitul Maqdis. Sehingga alamah kiamah yang akan kita jelaskan ini lebih aneh daripada sebelumnya. Tapi ini bukan dongeng ya. Ini kenyataan yang akan berlaku di akhir zaman. Sebelum kejadian ini kita tahu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia dengan datangnya dukhon. Dukhon adalah asap yang hitam yang tebal dan masuk kepada seluruh rumah-rumah manusia. Masuk ke gang-gang kota, masuk ke desa-desa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan fartakid yauma tatis sama bidukhani mubin. Allah menyebutkan bahwa kelak akan ada dukhon. Yaksannas haza azabun alim. Seluruh manusia akan pingsan karena ini azab yang sangat pedih sekali. Ketika itu manusia diberikan kesempatan untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah memberikan kesempatan manusia untuk kembali kepada Allah. Tapi rupanya sama sekali dukhon itu tidak berpengaruh kepada kesadaran orang-orang. Inilah yang dikatakan di dalam Al-Quranul Karim. Allah SWT berfirman, wa iza waqa'al qawlu alaihim aghrozna lahum dabatul ard tukallimuhum anna nasakanu bi ayatina la yukinun. Dan apabila ketetapan Allah sudah terjadi kepada mereka, azab Allah sudah terjadi kepada mereka, maka ketika itulah kami keluarkan dabatum minal ard, binatang yang keluar dari perut bumi, tukallimuhum, yang berbicara kepada mereka. Sesungguhnya manusia, mereka dengan tanda-tanda kebesaran kami tidak yakin. Setelah itu muncul dabbah. Dan dabbah ini tugasnya yang pertama kali adalah memberikan stempel. Kalau dia seorang mukmin akan distempel dahinya, kemudian keluar cahaya. Kalau dia orang kafir akan diberi tanda di hidungnya sehingga menjadi gelap. Ketika itu nama-nama manusia terangkat. Tidak ada orang yang memanggil nama-namanya. Panggilan ketika itu cuma ada dua, yaitu ya mukmin wa ya kafir. Itu saja, mukmin dan kafir. Sampai dijelaskan dalam hadis yang sahih, kata-kata ini menyebar di pasar-pasar. Jadi kalau antum berjualan kemudian mengambil barang dari orang kafir, antum akan mengatakan, saya mengambil barang itu dari si kafir. Kata orang kafir, saya beli barang itu dari si mukmin. Sudah tidak ada lagi nama-nama pada saat itu. Yang hanya ada si mukmin dan kafir saja. Subhanallah. Tetapi sudah hal biasa, jadi tidak sakit hati. Dan munculnya binatang ini berdekatan dengan matahari dari barat. Entah 1 hari atau 2 hari, Allahu alam. Kita akan mengenal seperti apa binatang ini sebenarnya. Bagaimana rupanya. Terjadi pendapat-pendapat banyak dari para ulama, walaupun sebagian pendapat ini dhaif,
mengambil hadis-hadis yang dhaif atau pendapat-pendapat lemah yang tidak berdasar. Tapi sebagai pengetahuan, kita akan jelaskan supaya ketika teman-teman membaca sebuah makalah entah di medsos, teman-teman tahu bahwa ini penjelasan tidak benar. Yang pertama, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa binatang yang akan muncul di akhir zaman adalah min fasilatina khatis soleh, anak unta Nabi Soleh yang lari ketika hendak dibunuh oleh kaum Samud. Kita tahu bahwa di antara mukjizat Nabi Soleh alaihissalatu wassalam mampu mengeluarkan unta bunting dari batu. Itu mukjizatnya ya. Ketika unta ini keluar, kemudian melahirkan anaknya di hadapan kaum Samud, dan mereka merasakan nikmat yang luar biasa dengan sebab mukjizat unta soleh ini. Tapi mereka kufur, dan kemudian mereka menyembelih unta soleh. Ketika ibu unta sudah disembelih oleh kaum Samud, maka anaknya ini berteriak, kemudian lari dan masuk ke dalam lubang, kemudian tertutup batunya dan tidak pernah keluar lagi. Sebagian para ulama mengatakan keluarnya di akhir zaman, sebagaimana dari isyarat dari firman Allah Azza wa Jalla, akhrajna, kami keluarkan dabbatum minal ard, binatang yang keluar dari perut bumi. Ini salah satu pendapat ulama. Pendapat yang lain mengatakan bahwa binatang yang bisa bicara ini adalah al-jassasah, binatang yang seluruh badannya berbulu lebat, makhluk yang ada di pulau Dajjal, tetapi hanya berdialog sekali dengan Tamim Ad-Dari. Kemudian ada juga yang mengatakan dabbah itu ismul jinsi, yaitu nama jenis seluruh binatang yang melata itu adalah dabbah, sebagaimana Allah mengisyaratkan tentang robohnya singgasana atau tongkat Sulaiman. Ketika itu digerogoti dabbah, binatang-binatang melata. Jin tidak tahu bahwa Nabi Sulaiman telah meninggal. Baru setelah ada dabbah, maka binatang itu yang menggerogoti tongkat Sulaiman hingga roboh, jatuh. Kemudian barulah jin tahu, oh, kalau dari dulu kami tahu Sulaiman mati, tentu kami tidak akan terus dihinakan bekerja seperti ini, kata jin, menunjukkan bahwa jin tidak tahu yang gaib. Dan yang terakhir, berpendapat bahwa dabbah ini memiliki seluruh sifat binatang. Ini yang paling aneh. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jurayj dari Ibnu Zubair radhiyallahu an, bahwa dabbah itu rosu saurin, kepalanya seperti banteng. Kemudian ainuha ainul kinzir, matanya seperti mata babi. Wa ujunuha ujunu filin, dan telinganya seperti gajah. Wa karnuha karnu ailin, tanduknya seperti rusa. Wa unukuha unuka ni'amatin, dan lehernya seperti leher-leher burung unta. Wa sadruha sadru asadin, dadanya seperti dada singa. Wa launuha launun namar, dan warnanya seperti warna harimau. Wa khosiratuha khosiratu hirin, dan rusuknya seperti rusuk kucing. Wa zambuha zambu kabsin, ekornya seperti kambing wol yang berbulu. Wa kawaimuha kawaimu bairin, dan tingginya seperti unta. Coba teman-teman bayangkan, binatang apa ini? Aneh sekali dan pasti menyeramkan. Kemudian dalam riwayat yang dhaif, binatang dabbah ini membawa dua barang pusaka. Satu tongkatnya Nabi Musa alaihissalam, dan satunya adalah stempel atau cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi kalau dia ketemu orang yang beriman, maka akan dicap di stempel dahinya dengan stempel Sulaiman alaihissalam, lalu mengeluarkan cahaya. Dan apabila ketemu orang kafir, maka akan dipukul hidungnya dengan tongkat Musa alaihissalam sehingga gosong, gelap. Ada juga yang mengatakan sebaliknya, Allahu alam. Ini yang menandakan mana mukmin, mana kafir. Kemudian dari mana keluarnya dan di mana dia sekarang. Kalau Dajjal sudah jelas, Nabi SAW mengisyaratkan di mana keluarnya. Yajuj dan Majuj juga jelas. Nabi SAW mengatakan akan keluar dari arah timur. Keluarnya dabbah, banyak khilaf dari para ulama. Perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwa dabbah itu akan keluar dari berbatuan Bukit Sofah, tempat sa'i. Disitulah dabbah akan keluar. Jadi pecah batunya, kemudian keluar dabbah itu. Dan pendapat dari Abdullah ibn Amr mengatakan bahwa dabbah itu keluar dari padang pasir namanya Ajiyat, dekat dengan Mekah. Bahkan dia pernah mengatakan saking yakinnya bahwa dabbah akan keluar dari situ, karena di situ ada tumpukan-tumpukan cadas dan batu. Dia mengatakan kalau saya tahu binatang ini ada di sini, maka akan kucongkel dengan kayu supaya dia keluar.
sehingga nampak mana mukmin, mana kafir. Ada juga yang mengatakan bahwa dabbah itu akan keluar menggunakan 3 proses. Pertama akan keluar fil bawadih, keluar dari lembah dulu, kemudian sembunyi. Kemudian setelah itu keluar di perkampungan, kemudian sembunyi. Baru kemudian dia menampakkan di Masjidil Haram, barulah manusia lari ketakutan. Tetapi dabbah ini akan mengejar seluruh manusia. Tidak ada satupun manusia yang lolos dari dabbah ini. Tetapi dabbah ini tidak membunuh. Dabbah ini hanya sekedar memberikan cap stempel saja. Kafir atau mukmin, itu saja tugasnya. Kemudian berbicara. Dia tidak membunuh seperti Dajjal. Dia tidak sadis seperti Ya'juj dan Ma'juj. Bahkan dijelaskan dalam sebuah riwayah bahwa saking besarnya dabbah ini, dan ini pendapat yang kuat, karena memang pendapat-pendapat yang tadi itu tidak berdasar, hadis lemah, dhaif. Terkadang hadisnya tidak sampai kepada Rasul sehingga ditolak banyak para ulama. Tetapi ada kemiripan antara satu dengan yang lainnya, bahwa binatang itu besar. Sebesar apa? Dijelaskan di dalam sebuah hadis. Sebagaimana hadis Abdullah bin Amr, bahwa dabbah itu akan keluar dari ajyad, rosuhaya musus sahab, di mana kepalanya sampai menempel di awan. Teman-teman bisa bayangkan, kepalanya dabbah ini menempel di awan, tinggi, besar. Bahkan dijelaskan wa ma kharajat rijluha minal ard. Ketika kepalanya menempel di awan, kakinya belum keluar dari tanah. Bayangkan teman-teman, sebesar apa dabbah itu? Makhluk yang keluar di akhir zaman. Makanya wajar takut manusia dan lari ketika melihat dabbah. Dan dia akan keluar mengelilingi dunia. Tidak ada satu tempat pun melainkan dabbah akan memberikannya cap stempel mukmin dan kafir. Adapun yang pertama kali tugas dabbah setelah Allah keluarkan sebagai alamat-alamat besar, ada yang mengatakan bacaan Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman berbicara tentang dabbah itu memiliki 2 makna. Ketika Allah mengatakan wa iza waqa'al qawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ard tukallimuhum. Binatang ini akan berbicara, akan mengajak bicara manusia. Maka yang pertama kali dia akan menstempel di dahi seseorang yang beriman dan dikatakan mukmin, dan akan menstempel hidung orang kafir sehingga gelap dan dikatakan kafir. Ketika itu dia akan bicara dan dia mengatakan inna naskanu bi ayatina la yuqinun. Sesungguhnya manusia mereka dengan tanda-tanda kuasa Allah mereka tidak yakin. Inilah ucapan yang akan diucapkan binatang ini, menyinggung orang-orang kafir, bahwa orang-orang kafir itu baru sadar, baru mau beriman kepada Allah Azza wa Jalla ketika seluruh tanda-tanda yang keluar menutupi taubat-taubat mereka. Tapi percuma taubat mereka, apalagi bahkan ketika seorang kafir kemudian melihat binatang itu, dia langsung berwudu, bertobat kepada Allah, kemudian sholat. Tiba-tiba binatang itu ada di belakangnya, dabbah, dan mengatakan al antus sholli ya fulan. Hei, rupanya kau baru sekarang mau sholat ya, sholatmu tidak akan diterima lagi. Jadi setiap ada orang yang sholat al antus sholli, oh sekarang baru mau sholat ya, sebelumnya kau kemana? Sudah percuma mereka sholat. Dari sini teman-teman, bahwa ketika itu manusia mampu membedakan mana mukmin dan mana yang kafir. Kemudian para ulama mengatakan bahwa hadis-hadis tentang masalah dabbah ini sangat banyak sekali dan disebutkan dalam sebuah riwayat. Contohnya riwayat yang dikeluarkan dari Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 perkara, dan kalau 3-tiganya keluar semua, maka tidak akan bermanfaat lagi orang yang beriman kalau sebelumnya dia tidak beriman. Atau orang yang beriman dan tidak melakukan kebaikan, tidak bermanfaat lagi amalan mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tulu'us syamsi min maghribiha, ketika munculnya matahari dari arah barat, wad dajjal, munculnya dajjal, wa dabbatul ard, munculnya binatang besar setinggi awan dan akan mengajak bicara manusia-manusia di zaman itu. Apabila ketiga perkara terkumpul, maka keimanan seseorang tidak lagi bermanfaat, tidak diterima lagi taubat-taubat mereka. Maka selesailah kisah dabbah ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah keimanan kita. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.